Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Wardani, NIM 94, mahasiswa Fakultas Kedokteran FKUIN 2018. Jadi saya akan menyampaikan materi mengenai diksi. Pertama, diksi itu merupakan pilihan kata. Jadi di sini adalah memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pemilihan kata yang tepat itu berguna untuk mengungkapkan sesuatu yang disampaikan, baik lisan maupun tulisan. Nah, pemilihan kata ini harus sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Jadi, di sini ada beberapa fungsi diksi. Pertama, jadi membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua adalah untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Keempat, itu membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Misalnya sangat resmi, resmi, atau tidak resmi. 5. Serangkaian kalimat itu harus jelas dan efektif, sehingga sesuai dengan gagasan utama. Lalu ada cara mengimplementasikan sesuatu ke dalam situasi, dan yang terakhir adalah sejumlah kosakata yang didengar oleh masyarakat harus benar-benar dikuasai. Jadi sini ada beberapa macam-macam hubungan makna. Jadi yang pertama itu adalah sinonim. Sinonim ini sering kita dengar ya. Jadi sinonim ini adalah kata-kata yang memiliki makna hampir sama. Bisa berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya kurang lebih itu sama dengan makna ungkapan lain. Contohnya buruk dengan jelek atau nggak mati dengan wafat. Kata-kata ini memiliki makna yang sama. Yang kedua ada antonim. Antonim itu kebalikan dari sinonim. Jadi ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna atau ungkapan lain. Contohnya bagus dengan buruk, besar dengan kecil. Jadi maknanya itu berbeda atau kebalikan dari makna yang lainnya. Terus ada juga polisemi. Polisemi itu adalah satuan bahasa, kata atau frasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya kepala, orang-orang berpikir kepala itu adalah bagian tubuh dari leher ke atas, seperti pada manusia, hewan. Bisa juga kepala bisa diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang terletak di atas atau depan. Misalnya kepala susu, kepala meja, kepala kereta api, dan lain-lain. Terus ada hiponim. Hiponim itu adalah kata yang maknanya telah tercakup oleh kata yang lain sebagai ungkapan yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna atau ungkapan. Contohnya kata tongkol. Tongkol ini merupakan hiponim terhadap ikan. Kata ikan karena makna tongkol ini termasuk makna ikan. Itu hipernim, suatu kata yang mencakup makna kata lain, misalnya hewan. Hewan ini hipernim, seperti kata burung, amfibi itu juga disebut dengan hewan. Tapi jenis-jenis hewan sendiri itu merupakan hiponim dari kata hewan tersebut. Lalu ada homonim. Homonim itu kata-kata yang memiliki kesamaan ejaan dan bunyi tetapi berbeda arti. Contohnya kali X dengan kali sungai. Penulisannya sama, kesamaan ejaan sama, bunyi sama tapi berbeda artinya. Lalu ada homofon. Homofon ini kata-katanya memiliki bunyi yang sama tapi ejaan dan artinya beda. Contohnya Bang Ahmad dengan Bank DKI. Bank atau kakak, bank atau tempat penyimpanan uang. Terus ada homograf. Homograf itu suatu kata yang memiliki ejaan yang sama, tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Contohnya sedan atau kendaraan, dan sedan perasaan sedih. Lalu ada macam-macam hubungan makna yang lainnya adalah makna denotatif dan konotatif.
Di sini intinya makna denotatif itu makna yang dalam alam wajar secara eksplisit. Jadi makna yang apa adanya atau makna konseptual. Contohnya kata makan bermakna memasukkan makanan ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Sedangkan makna konotatif itu makna asosiatif, makna yang timbul sebagai bagian dari bagian sosial, sikap pribadi dan kriteria tambahan yang digunakan pada suatu makna konseptual. Contohnya makan dalam makna konotatif berarti untung atau pukul. Nah, di sini intinya itu adalah makna konotatif itu lebih kata makna yang sifatnya lebih profesional dan operasional. Jadi uh, uh, lebih dipakai kalau tergantung situasinya, tergantung situasi dan kondisi tertentu. Sedangkan makna denotatif itu adalah makna yang kata-katanya emang secara harfiah itu memang umum dan memang dipakai untuk berbahasa. Contohnya ini di sini ada tabel yang kiri. Ini adalah rumah. Rumah ini rumah bisa makna konotatifnya gedung Wisma Geraha. Penonton konotatifnya itu bisa pemirsa, pemerhati. Dibuat ini konotatifnya itu bisa dirakit atau disulap sesuai konotatifnya itu adalah harmonis. Jadi ini ada beberapa contoh juga. Dia memegang bunga mawar. Ini yang dinotasi. Kalau misalnya konotasinya itu adalah dia adalah bunga desa di kampungnya. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasi dan bersifat lebih khusus kalau konotatif. Terus ada makna umum dan makna khusus. Kata umum itu yang kata yang cakupannya itu lebih luas, sedangkan kata khusus itu cakupannya lebih sempit atau khusus. Contohnya ini bunga. Umumnya itu bunga dan kata khusus dari bunga adalah mawar, melati, anggrek. Makna peribahasa adalah makna yang bersifat membandingkan atau mengumpamakan. Biasa makna peribahasa ini dipakai untuk mengumpamakan atau memperbandingkan dan biasa lebih dipakai seperti pada puisi atau pada sajak dan lain-lain. Contohnya itu bagai bak laksana. Misalnya kau bagaikan bintang di malam hari seperti itu. Terus ada makna leksikal dan makna gramatikal. Jadi makna leksikal itu makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang nyata dalam kehidupan. Contohnya kata nyamuk itu adalah binatang yang biasanya menyebabkan penyakit. Atau makna gramatikal, makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteksnya karena telah mengalami beberapa perubahan. Salah satunya adalah penyembuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan. Contohnya minum, minum-minum dan peminum dan minuman. Contohnya minum, saya minum air atau enggak peminum alkohol itu sedang sakit atau enggak minuman. Minuman ini sangat segar. Lalu ada makna kias. Makna kias dan lugas itu adalah kalimat yang tidak mengandung arti yang sebenarnya. Contohnya adalah Raja Siang bermakna matahari. Lalu setelah itu ada kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret itu adalah kata yang dapat diserap oleh panca indera. Contohnya itu meja, air, suara yang dapat diserap oleh panca indera. Lalu kalau kata abstrak itu kata yang sulit diserap oleh panca indera. Contohnya kemerdekaan, kebebasan. Lalu ada beberapa ada yang namanya majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa itu adalah kata-kata yang berbentuk ungkapan agar lebih hidup dan terlihat konkret. Biasa disebut dengan majasi. Jadi kata-kata yang mengandung majasi itu disebut dengan majas. Jadi ada beberapa macam-macam dari majas. Yang pertama itu adalah majas persamaan atau simile. Jadi itu menyamakan dua hal. Kedua hal itu dapat disela oleh kata seperti ibarat atau bagai. Misalnya, dia lucu seperti pelawak. Lalu ada majas perumpamaan.
hampir sama seperti simile, tapi persamaan tidak mempunyai unsur yang disamakan. Contohnya bagai air di daun talas. Lalu ada majas metafora, majas yang mengimplikasikan persamaan, menyatakan secara langsung dua benda yang sama. Contohnya ia sampah masyarakat. Lalu ada majas personifikasi. Jadi ini majas permanusiaan alam. Jadi alam dianggap seperti manusia yang bisa melakukan kegiatan seperti manusia atau alam yang hidup. Contohnya dapat berbicara, bertindak, atau bergerak. Kata-katanya contohnya adalah bulan berbicara kepadaku tadi malam. Lalu ada majas litotes. Ini adalah majas yang merendahkan diri secara berlebih-lebihan. Contohnya, engkau menganggap ceritaku hanya angin lalu. Lalu ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, harga sembako sekarang mencekik leher. Terus ada juga beberapa hubungan makna, tapi saya tidak menuliskan semuanya. Salah satunya ada klimaks, adalah gaya bahasa klimaks diturunkan dari kalimat yang periodik atau repetisi, pengulangan bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam konteks yang sesuai. Selesai. Jadi ini ada referensi yang saya ambil dari buku Khazanah Bahasa Memaknai Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar, karya Tiar Nuryani dan Huda S. Media Bogor 2019. Jadi baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.